حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. Min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha bis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun. Mari kita senantiasa meningkatkan, memperbaharui dan memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga Allah mengingatkan kita di dalam surah Ar-Rahman 31 kali, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Salawat dan salam mari kita senantiasa mohonkan Allah curahkan, Allah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam ayat suci Al-Quran yang tadi khotib bacakan dalam surah Ibrahim, pada ayat yang ke-24 dan ayat ke-25, Allah berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha bis sama. Tidakkah engkau perhatikan, kata Allah, bagaimana perumpamaan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik pula, di mana akarnya terhunjam ke dalam bumi dan cabang dahan buahnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Maka ambillah buah-buahan itu untuk kamu makan, dia berbuah setiap waktu. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadakkarun. Demikianlah Allah buat perumpamaan bagi manusia agar mereka mau memikirkannya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat disebutkan Ali bin Abi Thalib yang memang menantu Rasul, dia sudah berusaha bekerja mencari nafkah, tetapi memang keberuntungan rezeki yang belum dapat. Hari itu dia pulang ke rumah tidak membawa apa-apa kepada istrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasul.
Ketika Ali masuk ke rumah, ketika itu dia melihat istrinya putri Rasul sedang menjahit pakaian. Ali ini orang yang sedikit ekonominya agak terbatas dibandingkan sahabat yang lain, tapi Rasul menjadikannya sebagai menantu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika Ali melihat istrinya Fatimah sedang menjahit pakaian, ketika itulah Ali mengatakan, alhamdulillah istriku menjahit pakaian untukku, berarti aku akan punya pakaian baru. Dia mencandai istrinya. Apa kata Fatimah? Bukan, ini bukan untuk suamiku, tetapi ini adalah upah jahitan. Jadi putri Rasul Fatimah itu dia betul-betul hidup dengan kesederhanaan, di mana dia mengatakan ini adalah jahitan dan saya mengambil upah untuk ini, untuk meringankan belanja suamiku yang memang terbatas rezekinya. Maka setelah itu Fatimah mengatakan, wahai suamiku, belilah dulu roti, upahnya ada 10 dirham. Karena itu belilah dengan uang ini roti untuk kita makan, karena kita dari semalam belum makan. Maka Ali pun mengambil uang dari istrinya upah jahitan, lalu kemudian dia berangkat ke pasar untuk membeli roti untuk mereka makan. Di saat Ali mau membeli roti tadi dan rotinya pun sudah di tangan dia, lalu tiba-tiba datang pengemis yang mengatakan, sedekah Ali, sedekah, sedekah Ali, sedekah, minta sedekah. Kebetulan dia membawa anak-anak yatimnya. Dia mengatakan, kami sudah 3 hari tidak makan. Maka Ali menyimpulkan, kami baru 1 hari, masih ada yang 3 hari belum makan. Dikasihkanlah semua uang tadi, dikasihkan semua roti tadi kepada pengemis, janda dan anak-anak yatim tadi. Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah. Dia menggunakan upah jahitan istrinya untuk beli makanan. Makanan tidak ada, roti tidak ada. Di saat itu Ali sampai, lalu Fatimah bertanya, mana rotinya, biar cucu-cucu Nabi ini, anak kita Hasan dan Husain bisa makan, karena semalam sudah tidak makan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, apa kata Ali? Tak ada rotinya. Wahai istriku, tadi ada pengemis yang mereka itu sudah 3 hari tidak makan, janda dan anak yatimnya, sehingga saya mensedekahkan semuanya. Apa yang dilakukan Fatimah? Mungkin kalau istri kita gunakan uangnya yang kemudian disuruh beli, gak kita beli, pasti istri kita akan merepet, pasti marah. Ini udah uang saya, gaji saya, enak aja kamu. Tetapi Fatimah luar biasa, dia memeluk suaminya Ali, dia mencium suaminya Ali. Alhamdulillah, inilah suamiku yang terbaik. Ternyata kita susah, ada yang lebih susah. Kau sudah melakukan yang tepat, wahai suamiku. Inilah dikatakan Fatimah kepada Ali. Subhanallah, dia mengatakan sudah tepat mensedekahkan. Mereka sudah 3 hari tidak makan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, mereka lanjutkan tidak makan hari kedua. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai suami kepala rumah tangga, Ali merasa berdosa dengan yang dilakukan tadi. Maka dia berusaha untuk meminjam uang. Dia mendatangi mertuanya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin meminjam uang. Ketika dia ingin meminjam uang tadi menuju rumah Rasul, mertuanya yang juga sebenarnya sepupunya, di tengah jalan dia dipanggil oleh seseorang, intazir Ali, tunggu Ali, tunggu. Lalu Ali menunggu. Ada apa Pak? Ini ada unta, tolonglah beli unta ini, harganya 300 dirham. Mendengar 300 dirham, Ali tidak ada uang saya Pak. Jangankan 300 dirham, 10 dirham pun sudah upah istri saya, sudah beli roti, dan tak ada Pak. 1 dirham pun tak. Enggak, ini harus sama kamu. Saya tidak mau yang lain, kamu yang membelinya nih wahai Ali. Dipaksa. Sehingga Ali mengatakan, saya nggak punya uang, begini aja, itu kan ada pasar di ujung sana, saya tidak bisa ke sana, saya udah tua, jualkan ini unta ini, lalu kemudian inilah sebagai apa namanya, kamu jualkan, jadi kamu jualkan nanti kasih sama saya, kira-kira begitu. Ali dipaksa,
Kita kalau minjam sana sini susah, ini orang malah meminjamkan. Kira-kira begitu. Kan luar biasa ini kisah ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Lalu Ali berangkat ke pasar, mau menjualkan unta tadi. Sebelum sampai pasar, tiba-tiba dia dicegat. Ali, saya yang beli unta ini. Unta ini harus saya yang beli. Ini memang pesanan dan ini yang saya suka. Ini ada perlu dan inilah bentuknya, jenis untanya. Saya bayar ini seharga 7.000 dirham. Dikasihkan 7.000 dirham. Nah, sidang Jumat yang dirahmati, Ali mengatakan sebenarnya dia mau jual murah saja. Harganya sekitar karena 300 modalnya 400 saja sudah cukup. Tetapi orang tadi mengatakan ini saya bayar 7.000 dirham. Tidak boleh ditolak. Dia yang menghargai, pembeli yang menghargai, bayangkan. Lalu Ali kemudian dengan peristiwa itu tidak punya pilihan kecuali dia ambil uang yang sangat banyak, yang jumlahnya 7.000 dirham tadi. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi? Karena Ali dititipkan unta tadi, dia mencari penjual yang pertama, pemilik unta tadi. Dia cari kesana kemari, dia mencarinya, tidak ketemu. Ali merasa berdosa dengan titipan uang tadi, begitu banyaknya, sehingga dia menangis. Kalau kita ini kan titip ngomongan yang lebih, titip uang berkurang. Ini sidang Jumat yang dirahmati Allah, menangis dia, macam mana uang ini? Kita jangankan uang yang kececer, yang hilang, yang di kantong orang pun kita jamret kadang. Ini kan luar biasa itu. Makanya begitu banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Ini penyakit yang ada di negeri kita ini. Nah, jamaah Jumat yang dirahmati, Ali berusaha tapi tidak ketemu. Akhirnya dia sholat maghrib, menangis dia, bagaimana uang ini, kemana mau dikembalikan. Akhirnya setelah selesai sholat maghrib dengan Rasul, dia menjumpai Rasulullah. Dia menjumpai mertuanya. Dia katakan, ya Rasul, bagaimana? Kenapa kau menangis, Ali? Ini ada uang banyak sekali. Dia ketakutan dengan uang ini. Kenapa? Uang ini dia ceritakan tentang sedekah dari putri Rasul Fatimah 10 dirham beli roti, lalu rotinya dibagikan ke fakir miskin, nggak jadi makan. Lalu uang ini bagaimana ya Rasul? Kemana saya gunakan uang yang banyak ini? Bagaimana? Orangnya pun saya nggak kenal. Kemana mengembalikannya? Di saat itulah Rasulullah mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya yang memberikan unta itu, sesungguhnya rezekimu itu adalah malaikat yang diutus Allah, bahwa Allah mengganti sedekah putriku dengan ikhlas, sedekah Ali dengan ikhlas menantuku, sedekah cucuku Hasan Husain, begitu ikhlasnya mereka, tahan dengan kelaparan, tahan dengan kemiskinan, Allah ganti berlipat ganda. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ini sebuah cuplikan kisah yang sangat inspiratif sekali terjadi zaman Rasul. Yang Rasul katakan, tidak usah lagi cari orangnya, sesungguhnya Allah mengutus malaikat yang mengganti sedekah keluarga cucuku, keluarga Ali, menantuku, putriku, kesayanganku. Allah telah mengutus menggantikan. Kamu tidak akan ketemu dengan orangnya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa yang mau kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, kita ini harus memiliki tauhid yang kuat. Kita harus yakin bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu memiliki tauhid yang kuat. Itu makanya dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24 tadi Allah mengingatkan kita seperti kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Dalam tafsir dikatakan apa kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah itu yang pertama adalah kalimat tauhid. Yang kedua, kalimat thayyibah itu adalah ketika hidup kita bermanfaat. Yang ketiga, kalimat thayyibah itu adalah orang-orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah. Kita sering mengatakan yakin tapi hati kita ragu. Kita sering mengatakan beriman di lidah kita tapi hati kita mengingkarinya. Karena itu, yakinkah kita seperti keyakinan yang kuat yang mereka bersedekah tanpa ada apapun mereka yakin kepada Allah? Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia sangat yakin Allah la ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Wallahu yarzuqu man yasha, Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Itu makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 Allah mengatakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta di jalan Allah seperti satu benih. Kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lalu dari satu benih tadi muncul 7 tangkai,
Lalu setiap tangkai mi'atu habbah Allah lipat gandakan pahala, balasan, rezeki 100 setiap tangkai. Wallahu yarzuqu man yasha. Allah yang memberi rezeki. Persoalannya yakin enggak kita? Persoalannya percaya enggak kita kepada Allah? Persoalannya ada enggak tauhid kita? Persoalannya mengakarkah la ilaha illallah menghunjam di dalam jantung sanubari kita? Ini yang pertama. Tidak ada keraguan mereka untuk berinfak, tidak ada keraguan mereka bersedekah, dan belum ada ceritanya orang berinfak miskin, belum ada ceritanya orang yang bersedekah lalu bangkrut, belum ada. Tetapi Allah mengganti persoalannya, adakah tauhid iman dalam hidup kita? Ini yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang kedua, sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidak hanya keyakinan, tidak hanya tauhid. Yang kedua, bagaimana hidup kita bermanfaat. Itu makanya dalam ayat tadi Allah katakan, asluha sabitun, akarnya terhunjam ke bumi, wa far'uha fis sama, lalu kemudian cabang, dahan, akarnya dia menjulang ke langit, sehingga kalau pohon tadi orang teduh di bawahnya, orang bisa berhenti, orang mengambil manfaat, orang menikmati buahnya. Bahkan dalam ayat yang ke-25 kata Allah, setiap waktu dia berbuah. Adakah buah yang setiap waktu berbuah? Mungkin kalau buah mangga kita bermusim, durian bermusim, rambutan bermusim buahnya. Tetapi orang yang punya tauhid, orang yang beriman itu setiap waktu dia berbuah, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Karena itu Nabi mengingatkan kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ketika dia bermanfaat kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, kemudian inspirasi kisah ini menjadi spirit bagi kita, bahwa pertama harus memiliki tauhid, keyakinan kita bahwa Allah la ar-Razzaq. Jangan ada keraguan sedikit pun dalam hidup kita ketika kita memiliki tauhid yang benar, dan kita menjauhi segala bentuk kekufuran, syirik, kemudian hal-hal yang bertentangan dengan tauhid kita. Kemudian yang kedua, sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidak hanya tauhid yang mantap, iman yang mantap, tetapi tercermin dari kehidupannya yang selalu memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada orang lain. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, orang yang hidupnya berbuat baik diberi Allah 3 hal. Yang pertama kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau ingin tahu siapa yang dicintai Allah, mereka yang selalu berbuat baik. Yang kedua, orang yang berbuat baik, wallahu ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita ingin tahu di mana Allah hadir, Allah akan hadir ketika kita penuh dengan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Yang ketiga, wabasyiril muhsinin. Berikan kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Siapa itu? Orang yang berbuat baik tadi, kabar gembira, yaitu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah award. Kalau sekarang ini kan ada award, penghargaan, piagam tertinggi yang Allah berikan. Allah memberikan cintanya, Allah hadir bersamanya, dan Allah memberikan surganya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua bahagian daripada orang-orang yang punya tauhid dalam hidup ini, yakin yang kuat, tidak ada keraguan. Lalu yang kedua, jamaah sekalian, hidup kita memberikan kemanfaatan untuk orang-orang lain. Hablum minallah kita baik, hablum minan nas kita juga berbuah, insyaallah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa'il hadirin rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr.
Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana hidup kita ini memiliki tauhid yang mantap, bagaimana hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Hablum minallah, hablum minan nas. Inilah manusia yang terbaik yang Allah gambarkan. Apabila kita tidak melakukan keduanya akan dihinakan oleh Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran pada ayat 112, bagaimana kata Allah, duribat alaihimud dhillah aynama thukibu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Allah timpakan kehinaan kepada kamu dimanapun kamu berada, kecuali baik hubungan kamu dengan Allah, baik pula hubungan kamu dengan manusia. Maka dalam hidup ini, bagaimana kita ingat ketika Rasul didatangi oleh malaikat Jibril, atani Jibril. Jibril mengingatkan kepada Nabi 3 hal. Yang pertama adalah isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah kau sesukamu, tapi kau akan mati. Yang kedua kata Jibril kepada Rasul, i'malu ma syi'ta, kerjakan sesukamu. Sesungguhnya mazibi, kamu akan dibalasi dengan perbuatanmu. Dan yang ketiga Jibril mengatakan, ahbib ma syi'ta, cintai apapun sesukamu. Mau harta jabatan dunia silahkan, tetapi fa innaka mafariqu bih, kamu akan berpisah dengannya. Kita akan mati, kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, kita akan berpisah yang kita cintai. Karena itu hanya 2 hal saja yang bisa menyelamatkan kita. Insya Allah di dunia Allah berikan kebaikan, di akhirat Allah berikan surga, selagi hidup kita punya tauhid yang mantap, iman yang kuat, dan bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana kisah inspiratif dari putri Nabi kesayangan Rasul, Fatimah Az-Zahra, yang dia ketika suaminya membelanjakan upah menjahitnya, dia justru mencium suaminya, bangga, sudah tepat yang kau lakukan wahai suamiku. Inilah iman yang luar biasa, yang sulit. Dan sekarang inilah yang terus menipis, yang harus kita hidupkan kembali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'dad-din wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, kadang kami berbuat zalim, berbuat aniaya, ampunkan kami ya Allah. Kalau Engkau tidak ampuni, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya Allah, jangan jadikan kami rugi di dunia, dan jangan jadikan kami rugi pula di akhirat. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, apabila kelak kami mati, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kuatkan iman dalam hati kami. Ya Allah, jadikan hidup kami bermanfaat untuk orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.